Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Yang ketiga adalah zakat hewan, Terima kasih, ternak, Bapak. dan Assalamualaikum tempat warahmatullahi wabarakatuh. perdagangan. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV yang kami sayangi, saat ini adalah saat yang cukup penting bagi kami, insya Allah bagi pemirsa juga ya. Dan hari ini, saat ini juga kita akan menyaksikan atau bersama-sama. Semoga pemirsa bisa berpartisipasi di dalam program live interaktif Bekal Muslim Fikih Jual Beli bersama Al Ustadz Dr. Arifin Badri yang alhamdulillah sudah ada di sebelah saya nih. Kita sambut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Sehat juga? Alhamdulillah. Never better. Salah ya? Ustadz, gimana Ustadz? Kita sama nih Ustadz. Iya. Iya. Kan songkok nasional kita. Oh, Masya Allah. Proklamasi. Gitu ya, Ustadz ya? Ustadz, ini Ustadz, Bekal Muslim, Ustadz. Kita kan mulai lagi nih ya. Mulai lagi dengan jam tayang di sore hari kali ini, jam 4 ya, Ustadz ya. Nah, Ustadz, berikan sedikit tips, Ustadz, yang ringan, Bekal Muslim yang paling utama. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal ma ba'du. Mas Pongki, yang namanya Bekal Muslim, yang paling utama tentu adalah agama. Agama. Karena dalam semua urusan kita, dalam ibadah, ataupun dalam muamalah, atau dalam kehidupan sosial kita sehari-hari di keluarga atau di masyarakat, tentu modal paling utama adalah agama kita. Agama Karena kita ya. kita dalam sholat 17 kali Mas Pongki berkata ihdinas 17 siratal rakaat ya. mustaqim. Masya Allah. Ya. Dalam setiap kali rakaat kita mengatakan, tunjukkan aku ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus. Kemudian diperinci lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang yang Allah beri nikmat. Bukan jalan orang yang dibenci, dimurkai, maghdub dan tersesat. Orang maghdub itu adalah orang yang mengetahui kebenaran, tapi ditinggalkan. Dia beramal tidak mengikuti ilmunya. Mengetahui kebenaran. Tahu kebenarannya, tapi dilanggar. milih yang lain. Jadi tahu riba haram, tetap dipakai. Kenapa? Modernisasi katanya. Oh iya. Terus yang kedua, dia tidak tahu, ya komitmen, ya tentu saja orang tidak punya ilmu beramal sesuai dengan nafsunya. Itu orang yang tersesat. Betul-betul tersesat ya. Makanya kita dalam program acara ini, Mas, mungkin kita berusaha bagaimana berinteraksi dengan saudara kita pemirsa Fatwa TV untuk bisa memberikan sumbangsih ya. Menyebarkan ilmu agar saudara-saudara kita bisa beramal berdasarkan ilmu. Berdasarkan nafsu, semangat, dan juga bukan berdasarkan emosional yang sesaat, Mas Pongki. Emosional yang sesaat? Iya, emosional itu sesaat. Marah, suka, benci. Oh, maksudnya yang perasaan yang ada dalam... Perasaan sesaat. Jadi ketika kita melihat... Itu dikendarai setan nggak, Ustaz? Jelas. Itu namanya hawa nafsu. Itu tidak lepas dari pengaruh setan. Jadi ketika orang suka, nih, saya pengen mobil baru, enak, seneng. Nggak punya duit, gimana? Ada kredit tuh. Instan, cepat. Iya. Tapi kan kreditnya berbunga tidak. Ketika ada bunganya. Ketika ada bunganya? Nafsu sesaat. Banyak orang nyesal kalau, waduh, ternyata kreditnya berat. Bunganya berlipat ganda. Awal-awal aja kayaknya ringan di mukanya, enak di mukanya, tapi di belakangnya DP 0% ya katanya. DP 0%, tapi cicilan sudah puluhan kali. Nggak lunas-lunas. Nggak kurang-kurang juga cicilannya gitu. Iya, nggak berkurang. Jangan-jangan malah naik gitu. Nah, nambah terus gitu. Itu namanya nafsu sesaat, emosional sesaat, Mas Pongki. Emosional sesaat, ya, Ustaz. Apa benar nggak sih ada entah pepatah atau hadis yang bilang tidaklah semua orang yang dipegang tangannya itu semuanya sekarang itu terlibat riba itu gimana, Ustaz? Jadi itu akibat apa? Maksudnya semua orang penggunaan riba sekarang? Ya. Jadi Mas Pongki memang di dalam hadis disebutkan bahwa sayati 'alan nasi zamanun, akan ada satu periode di mana riba itu sangat luas mencakup, sehingga semua itu akan Mas Pongki terkena. Kalaupun tidak makan langsung yang terkena debunya, kalau tidak terkena debunya ya dia berarti bersinggungan langsung. Oh, Masya susah Allah, terlepas ya. Seperti itu. Baiklah, Ustaz.
pemirsa Fatwa TV yang kami sayangi, untuk berpartisipasi di program acara ini, jangan lupa teleponnya ada di 031 544 6087. Kami ulangi ya. 0331 Mas Oh Pongki. iya, Jember 031 kita Surabaya ya. 0331, apaan ya? 0331 544 6087. Itu 0331 berarti kode Jember ya? Iya. Kode kota Jember Kita ya? wong Jember Mas Pongki. Oh gitu ya. Ya deh, ngalah deh saya. Sama-sama aja sih saya Jakarta, Jember. Ya. 0331 544 6087. Baiklah Ustaz. Itu tadi ya tips-tips untuk menjadi bekal seorang muslim yang sesungguhnya itu seperti apa begitu ya Ustaz ya. Senantiasa menjalankan aturan syariat ya Mas Pongki. Senantiasa menjalankan aturan ya syariat yang dari Allah gitu ya, Betul. seperti itu. Nah, saat ini langsung aja kita coba bacakan pertanyaan yang masuk ya di Oke, Mas WhatsApp Pongki, grup silakan. atau WhatsApp hotline-nya ya. Pertama seperti ini Ustaz, simple-simple nih. Masih seputar itu. Nih. Assalamualaikum Ustadz Arifin. Pak Ustadz, saya punya koperasi sekolah dengan usaha simpan pinjam dengan bunga 1,5%. Dan saya sebagai bendahara. Apakah usaha ini termasuk riba atau tidak? Dan kalau memang riba, apa yang harus saya lakukan? Baik. Penanya tidak menyebutkan nama Mas Pongki ya. Alhamdulillah nggak sebut nama. Ya. Jadi yang namanya Mas Pongki kalau sudah ada namanya simpan pinjam itu kan bahasanya lunak sekali ya, simpan pinjam. Iya, Simpan. cantik. Padahal itu sebetulnya utang piutang Mas Pongki. Oh. Saya memang ada iuran. Iya. Ya, sebagai anggota ada iuran. Iya. Koperasi itu biasanya kayak gitu Mas Pongki. Iya. Tapi ketika saya pinjam itu saya berutang, harus Iya. kembalikan utuh, ditambah lagi ada bunga tadi berapa? 1,5%. 1,5%. Nah, 1,5% itu adalah riba. 1,5% itu adalah riba. Karena konsep utang piutang dalam Islam itu adalah akad sosial. Tujuannya tolong menolong. Oh, Sedangkan harusnya seperti itu ketika ya. ada bunga itu kan pertambahan nilai. Pertambahan nilai itu riba. Rasulullah SAW bersabda, Tambahan nilai itu kullu riba. qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bahwa riba. Setiap piutang Setiap piutang. yang mendatangkan keuntungan Yang mendatangkan. itu riba. Nah Setiap tadi piutang mendatangkan sudah dijelaskan bahwa ada bunganya 1,5%. Ya, Mas 1,5%. Jadi itu ya tidak dilakukan itu adalah riba. Makanya saya berpesan kepada para pemirsa Ya. untuk tidak mudah-mudah mengambil pembiayaan Cicilan. atau mungkin pinjaman yang ada bunganya semacam itu. Karena tentu kalau sudah ada bunga, walaupun dikatakan lunak, Iya. 0,5%, 1,5% itu sekarang. Tapi ketika itu tidak dibayar, modalnya tidak juga dibayar, Iya. maka akan adha'afan mudha'afah. Berlipat ganda nanti. Apa tadi? Adha'afan mudha'afah. Adha'afan mudha'afah. Berlipat ganda. Dan itu 1,5% nanti akan dikalikan tahun. Berapa Oh, iya. tahun? Kalau 10 tahun ya akan jadi 15% nanti. 1% itu dalam 1 tahunnya. Kalau dia ngambil kreditnya 15 tahun, ya jadi 15. 15%. Tentu ini walaupun mungkin kecil, tetap saja namanya kalau sudah utang piutang itu akad sosial Mas Pongki. Akad sosial sosial. tidak boleh ada bunganya. Tidak Belum boleh ada lagi keuntungan. nanti ketika terlambat denda pula. Betul. Keterlambatan nanti masih ada bunga lagi. Itu tidak terlambat saja 1,5%. Bagaimana kalau dia betul-betul terlambat? Maka itu jelas-jelas riba ya. Jelas-jelas riba. Iya. Jelas riba ya. Oh, seperti itu, baiklah. Alhamdulillah. Nah, baiklah. solusinya Mas Pongki ya. Nah, gimana tuh solusinya? Tanya dia. Kalau memang kita butuh, solusinya ya nabung pertama. Nah, nabung. Kemudian kedua, cari orang yang mau menghutangi tanpa bunga. Kalau tidak dapat, maka tentu sabar. Puasa. Sabar. Iya. Ya, sabar ya. Sekarang kan ada statement seperti ini, Ustaz. Kalau nggak ngambil cicilan, kapan saya punya motor? Gitu Nah. gimana? Saya sering berjumpa dengan orang yang berpikir seperti itu. Secara logika, kalau sudah ada Masa cicilan, rumah ngontrak terus gitu katanya. ya sekarang logikanya, kalau dengan cicilan saja ada bunganya misalnya 15%, itu kalau 10 tahun berarti kan 150 bunganya. Buat tuh seharga rumah 2 itu kali lagi. harga. Iya. Kalau satu harga merasa tidak mampu, kok 2 kali harga mampu? Iya ya. Logikanya kemana gitu? Iya ya. Makanya dibutuhkan Iya. sabar. Solusi Ulang, sabar. ulang. Cuma gimana? 15%. Anggap 10% deh bunganya Mas. 10%. Kalau masa cicilannya 10 tahun,
Perhatikan 10 kali 10 tahun. 10 tahun berarti 100%. Berarti kan beli Berarti dapat harga 2. beli 2 rumah dong. Nah, itu Mas Pongki. Harusnya dapat Makanya rumah tapi malah obatnya dapat 1. sabar. Nabung. Kita harus membudayakan nabung. Gara-gara siapa sih bisa begitu? Nah, itulah gara-gara rentenir Mas. Oh ya, Masya Allah. Ya Ustaz, ini dari control room ada kabar telepon masuk Ustaz. Siap. Telepon. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari Bapak siapa, di mana? Saya Tanto Abu Ojil, ada di Jakarta, Pak. Tanto Abu Aji. Abu Ojil. Oh iya, ya. Monggo, Mbok. Bapak Tanto ya panggilannya ya? Iya. Taib. Silakan, Pak. Oh. Ya. Betul, Pak. 6. Ya, Pak Arif. Pak Arifin, saya mau tanyakan, saya kan ada usaha itu produk dari bank konvensional. Televisinya dikecilkan, Pak. Televisinya dimatikan nggak apa-apa? Televisinya dimatikan atau dikecilkan? Mentok. Pak. Iya, supaya nggak mantul suaranya ya. Ya, Masya Allah. Baik, jadi lancar. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, Ustadz Arifin, ini Anda mau tanya itu, Anda kan ada usaha dari produk bank konvensional, Baik. nasional itu ya. Nah, tepatnya itu kalau disebut itu kan jasa untuk pembayaran transfer uang. Ya. Untuk PPOB biasanya, Pak ya, atau transfer uang. Dari situ kan ada potongan dari pihak konvensional tersebut. Nah, nominalnya itu memang di atas rata-rata. Kalau memang kami transfer dari mesin ATM, Bisa diulang, Bapak Tanto? Agak putus-putus sedikit tuh. ya apaan ini? Ini Ustadz, Ya. Anda kan menerima jasa, jadi transferan itu jadi dari pelanggan kami itu kan menitipkan sejumlah uang untuk ditransferkan ke daerah ataupun untuk pembayaran listrik ataupun pembayaran PDAM ataupun pembayaran dan sebagainya itu. Ya. Nah, dari situ kan anak Dapat komisi ya. dapat komisi dari bank konvensional tersebut. Ya. Ya. Nah, dari komisi itu, jadi dari itu anak juga dikenakan biaya. Oh. Nah, besaran biaya yang dikenakan kepada kami itu sebesar nominal 3.000. Dari 3.000 itu anak mendapatkan 1.500 dan yang 1.500 untuk bank konvensional tersebut. Ya. Pada dasarnya itu kalau kami transfer melalui mesin ATM, halo? Ya. Ya. Lanjut. Nah, Ya. nah, itu mesin ATM itu hanya nominalnya kan 1.000. Ya. Ya. Nah, pada saat ini kami kan memang disarankan sesuai dengan rata-rata untuk setiap pemilik produk tersebut itu kan dinilainya itu biaya yang dikenakan pada pelanggan kami itu senilai itu 10.000. Ya. Nah, yang kami tanyakan, apakah produk tersebut itu mengandung riba nggak, Ustaz? Ya. Ya. Baik. Baik, Pak. Jazakallah Pak Tanto atas partisipasinya. Jawabannya bisa didengarkan langsung saja ya. Monggo. Ustaz, disambut. Jadi gini Mas Pongki. Ya. Memang kalau di Indonesia MUI misalnya manfaatkan atau DSN manfaatkan semua produk bank konvensional apapun itu termasuk transfer menggunakan bank konvensional katanya haram. Itu fatwanya MUI seperti itu. MUI bilang itu. Ya. Jadi idealnya seorang muslim tidak menggunakan produk dan layanan perbankan konvensional. Namun kalau di fatwa lembaga internasional ada sedikit perbedaan bahwa
Yang haram itu adalah produk-produk yang haram, sedangkan yang lainnya yang seperti jasa, misalnya kita transfer uang Ya. atau pembayaran Ya. tagihan lewat bank konvensional, maka itu Listrik, ya. itu tidak haram. Misalnya kita beli pulsa di bank tersebut, Ya. tidak haram. Kenapa? Karena ini jual beli biasa. Oh iya. Riba itu adalah satu pertambahan nilai pada akad utang piutang. Mas Utang-piutang, Bangki. iya. Jadi kalau tidak ada utang piutang, maka tidak ada riba. Nah, jual beli tadi yang ditanyakan kan Titip salah jasa. satunya jasa ya, jual beli Transfer. jasa, transfer itu kan jual jasa dan itu Jual tidak jasa. riba. Makanya Tidak ada tadi yang dihutangkan, tidak ada yang mengutangkan berarti ya. yang jadi masalah sekarang adalah ketika kerjasama dengan konvensional, ini yang jadi masalah karena tentu konvensional mendapatkan keuntungan di situ. Yang ini perlu dihindari. Kalau bisa ya kita kerjasama dengan, kalaupun memang harus bank, pakai yang bank syariah. Oh, seperti itu. Tapi Ya. bank syariah Ustaz ya kesimpulannya. Baiklah pemirsa, Ustaz udah ada penelpon masuk. Siap. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari Bapak siapa? Dari Bapak Ari di Riau. Pak Ari. Masya Allah Pak Ari. Gimana Pak Riau Pak? Kabarnya Pak? Pertanyaannya gini, Kang. Ya. Monggo, Ya, monggo silakan. silakan. Alhamdulillah sehat semua. Masya Allah. Pak Ari, teleponnya, televisinya dikecilkan Pak. Televisi dikecilkan ya. Atau dimatikan boleh. Nanti dengar suara Ustadz via telepon aja. Lewat teleponnya, suara Ustadznya. Ya, ya. Supaya nggak mantul. Oke. Baik. Ya. Silakan Silakan Pak Ari. Kami udah daftar haji. Baik. Jadi uang daftarnya haji itu diwajibkan dikeluarkan zakat atau enggak? Iya. Ya. Cuma itu aja Itu pertanyaan. ya. Baik, Masya Allah. Baiklah Pak Ari. Jazakallah khair. Sampai ketemu lagi. Ya. Baik, Ya, itu dia, Ustaz. Mas Gimana, Panggi. Ustaz? Jadi memang ini banyak pertanyaan yang seperti itu, Mas Panggi. Jadi banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah bayar ONH atau kalau dulu kan setoran haji. Ongkos naik haji. Ongkos naik haji itu nunggunya ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Sehingga sekian tahunnya apakah termasuk harus dizakati? Maka jawabannya tidak. Karena uang itu sudah terbayarkan dan itu statusnya sudah berada di rekeningnya Departemen Agama. Iya. Sudah keluar dari Bukan kita. milik kita lagi Bukan ya. milik kita lagi. Oh gitu. Jadi Yang hak kita adalah mendapatkan layanan haji sehingga tidak lagi wajib dizakati. hak kita mendapatkan layanan dari Departemen Agama. Uang itu sudah sekarang Kementerian Agama ya Betul. sekarang namanya ya. Kementerian Agama untuk kita mendapatkan pelayanan haji. keberangkatan haji ya Betul. Pak ya. Oh, Sehingga Masya tidak Allah. wajib dizakati lagi. Tidak ada zakat atas dana tersebut Ya, gitu ya. betul. Kadang-kadang suka berpikir juga kenapa masa bisa berpikir seperti itu ya? Apakah kekhawatiran atau gimana? Ustaz? Ya karena memang merasa itu masih milik dia. Padahal statusnya kan ini ada akad ya. Oh. Ada akad, kita sudah memberikan pembayaran, tinggal kita menunggu hak kita. Hak kita sudah tidak uang lagi, hak kita adalah layanan haji. Sehingga itu yang terjadi. Mereka menunggu sampai taruh 10 tahun. Tapi 5 tahun udah lunas. Betul. Gitu maksudnya. Terus, wah uang saya masih di sana nih, pikirnya gitu ya. Betul. Padahal itu sudah menjadi sah miliknya Departemen Agama, Kementerian Agama, dan Kementerian Agama akan menggunakan dana itu gitu loh. Oh untuk gitu. membiayai layanan haji tentunya gitu. Oh gitu, Masya Allah. Seperti itu ya Bapak Ari di Riau. Semoga jelas ya apa yang sudah dipaparkan Ustadz Arifin. Ya Ustadz, ada penelpon masuk Ustadz. Baik, Mas. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Wah, udah ada suara ayamnya. Ayam. Ayam Orangnya goreng. belum nafsu. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari siapa nih? Ini dari Hardiman, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hardinan. Iya, Hardina. Hardinan Bulukumba ya? Ya, Masya Allah. Pak Hardinan, teleponnya, televisinya dikecilkan Pak. Televisi dikecilkan ya. Anda matiin dulu ya. Ya. Matiin dulu boleh? Boleh. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz, langsung aja, Afan Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi kami rencana ada buat koperasi syariah. Baik. Nah, jadi ada konsep rencana ada peminjaman modal pada calon nasabah. Cuma yang menjadi
kendala ini kalau bagi hasilnya itu kan biasanya kalau untung rugi. Untuk mengukur keuntungannya itu yang menjadi masalah buat kami, Ustaz. Ya. Ini juga tidak menimbulkan sebuah keraguan, atau kami mohon saja sarannya sama Ustaz. Kira-kira konsepnya kalau untuk bagi hasil, kalau dipinjamkan uang kepada calon nasabah itu seperti apa sih sebenarnya modelnya menurut syariah? Gitu. Oh iya, Baik. Ya. gitu. Ustaz. Baik. Sudah? Masya Allah. Taib. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardinan di Bulukumba. Bulukumba, ya. Monggo, Jauh Ustaz. juga ya. Jadi Mas Pongki, konsep bagi hasil atau permodalan itu memang harus melibatkan pemodal dan pelaku usaha, di mana pemodal akan pengusaha akan menggunakan modal tersebut untuk kegiatan usahanya, dan tatkala mendatangkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi dua antara pelaku usaha dengan pemodal. Namun tatkala ada kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya, yang kerugian dalam bentuk finansial itu sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Adapun pelaku usahanya, karena dia sudah bekerja, mencurahkan tenaganya, waktunya, itulah kerugian dia. Adapun pemodal, dia harus siap menanggung kerugian dalam bentuk finansial. Seperti itu. Jadi ketika kerugian itu finansial, maka yang nanggung pemodal. Namun tadi ada hal yang rancu dari pertanyaan Pak Hardinan, iya, bahwa katanya ini meminjamkan modal. Antara meminjamkan itu beda dengan modal. Harusnya modal tersetor. Baik itu dari masyarakat kepada koperasi atau kepada apa tadi dibilangnya? Koperasi syariah maunya. Ataupun dari koperasi kepada masyarakat. Seharusnya itu adalah penyertaan modal. Bahasa meminjamkan ini masih rancu. Makanya seharusnya kalau kita ingin konsep syariah, ya penyertaan modal. Baik dari koperasi kepada masyarakat atau masyarakat kepada koperasi. Seperti itu. Jadi harus dibenahi dulu, Ustaz. Harus benahi. Sehingga konsepnya harusnya bukan simpan pinjam, tapi konsepnya adalah penyertaan modal atau seperti perusahaan PT. Penyertaan modal. Harusnya. Harusnya. Sehingga nanti ketika ada penyertaan modal akan ada pertambahan nilai aset, ada kekayaan intelektual, ada hak-hak yang bersifat non real ya, yang disebut dengan HKI ya. HKI. Nah, yang seperti itu. Oh, betul. Apakah dengan skala kekeliruan skema itu menyebabkan kesulitan dalam menentukan keuntungan? Ya, sebetulnya keuntungan itu kan sederhana konsepnya. Keuntungan itu biaya modal, biaya terus kemudian operasional ditambahkan, kemudian hasil dari penjualan, hasil dari aktivitas. Ketika dibandingkan ternyata ada selisih, maka itu namanya keuntungan. Oh, gitu. Tapi ketika aktivitas hasilnya lebih kecil dibanding modal bahan bakunya dan ataupun pembelian dan operasional ternyata lebih gede operasionalnya, berarti kerugian. Sederhana sekali gitu. Dan prinsip sama-sama menanggung rugi itu ya gimana? Ya itu tadi. Terus gaji karyawan dikurangi gitu? Ya itu makanya kedua belah pihak sebetulnya sudah ada kerugian, Mas Pongki, di mana pengusaha sudah rugi waktu, tenaga, skill, rugi dia. Ya. Waktu, tenaga, pikiran rugi, pemodal rugi dalam bentuk finansial. Sehingga dua-duanya sudah rugi. Tapi kalau finansial juga harus ditanggung oleh pelaku usaha, skill, tenaga, waktu dia juga harus menanggung. Nanti ini rugi ditanggung sendiri dong, Mas Pongki. Jadi harus tanggung sama-sama. Harus sama-sama, betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah, Ustadz seperti itu ya. Bapak Hardinan, semoga puas dengan jawaban Ustadz Arifin. Nah, berikutnya coba kita jawab dari WhatsApp dulu ya, Ustadz ya. Dari Ummu Hafs. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum, bismillah. Assalamualaikum Ustadz Arifin. Ustadz menanyakan nih, saya mau menanya bagaimana hukumnya kasus Ana membeli tiket lewat travel. Tiket pesawat maksudnya. Ya. Qadarullah, pesawat tidak diberangkatkan dan pihak maskapai bersangkutan. Ya. Lantas, setelah kami melapor untuk pengembalian uang tiket, ternyata pihak travel telah menjual tiket dengan harga di bawah harga maskapai. Ya. Nah, bagaimana hukum kelebihan uang tersebut tuh? Berarti dia mendapatkan refund yang lebih besar. Ya, refundnya lebih besar. Ya kalau seperti itu, ya dia harus kembalikan sisanya itu kepada travel tersebut. Karena hak kita maksimal adalah sebesar yang kita berikan. Yang kita bayarkan itu hak kita. Ketika ternyata dia mungkin jual rugi, ya tentu selisih itu harusnya kita berikan kepada travel tersebut, Mas Pongki. Ya. Sehingga kita tidak memakan harta orang lain dengan tanpa alasan.
Oh gitu. Jadi semoga ini ya benar bisa mau gitu. Betul. Ada soalnya jarang orang mau ngembalin duit. Oh my Allah. Baiklah. Nih start berikutnya startnya ada lagi nih. Alhamdulillah dari Umu Hani di Padang. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Saya punya seekor sapi yang dipelihara seseorang dengan perjanjian hasil dibagi 2 setiap anak sapi yang lahir. Namun, qadarullah, saat anak sapi yang sudah besar, anak sapi hilang dicuri. Nah, lantas, apakah saya sebagai pemilik sapi harus memberi atau mengganti bagian kepada si pemelihara itu? Ya. Mohon penjelasan. Ya, kalau kasusnya seperti Sian. itu Mas Pongki ya. Curi. Jadi ketika kerjasama pengelolaan pemerawatan sapi Sapi. sudah lahir, Ya. dirawat gede, harusnya dijual atau mungkin disembelih dibagi 2 dagingnya. Bisa saja Iya. pengen bikin sate Mas Pongki. Iya. Kalau itu harusnya kan seperti itu, dijual hasilnya dibagi 2. Tapi ternyata sebelum sempat dibagi 2 dicuri. Nah. Maka ini namanya kerugian usaha. Sehingga pemodal juga rugi, Ya. pengelola juga rugi, pengelola tidak dapat untung, pemodal juga sapinya sekian tahun tidak mendatangkan hasil. Itu rugi, artinya tidak ada kewajiban dari pemilik sapi untuk mengganti bagian dari pengelola. Ya. Tinggal bagaimana cara memberikan pengertian ya. Ya, itu berarti kepada si memahamkan agar pengelola. pengelola juga tidak komplain tentu. Ada kesepakatan. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim pengen sosial, kasihan dia sudah kerja. Ya kalau diberi tidak masalah Mas Pongki. Boleh. Oh iya. Jadi ya sedekah ya. Ya, Sedekah. itu kasih. sosial nanti jadinya. Sosial gitu Betul. seperti ya. Baiklah. Ini ada lagi penanya dari Bogor namanya Teguh Gunawan ya. Kemudian bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Ustaz, apakah boleh seseorang guru PNS menerima hadiah dari orang tua murid? Sedangkan dalam peraturan ada pelanggaran gratifikasi. Nah, apakah pemberian dari orang tua murid tersebut gratifikasi? Ya. Rasulullah SAW pernah kasus serupa ya dalam zaman Nabi ketika Nabi mengutus satu orang untuk menjalankan satu tugas. Dia selesai dari jalan tugasnya, dia mengatakan ini hasil pungutan yang aku kumpulkan dan ini adalah hadiah untukku. Kemudian Nabi murka dan naik mimbar dan mengatakan ma balu rijalin walaitu amalan mimma amalinallahu alaih. Kenapa ada sebagian orang yang aku tunjuk untuk menjalankan satu tugas yang Allah berikan kepada aku. Kemudian ketika dia pulang, ini milikmu dan ini untukku. Kenapa? Kata Nabi, tidak duduk aja di rumah orang tuanya. Dia lihat apakah ada yang mengasih hadiah atau tidak. Dia mendapatkan hadiah itu karena ada tugas yang dia jalankan. Iya. Orang kenal dengan dia ya karena dia menjalankan tugas tersebut. Sehingga seharusnya ketika menjalankan tugas ya dia objektif. Ya, itu seperti itu betul-betul dia berikan semuanya. Wallah. Itu Masya termasuk ghulul ya. Makanya para ulama mengatakan hadiahul amal ghulul. Hadiah yang didapat oleh para petugas itu adalah bentuk korupsi. Ya. Jadi korupsi itu bukan hanya di negara saja Mas Pongki. Iya, jadi Di sekolah pun juga terjadi korupsi ya. ada. Seharusnya itu dikembalikan Takut. kepada lembaga untuk kemudian dimanfaatkan oleh lembaga. ya, Ustaz udah ada penonton masuk. Siap Mas Pongki. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bapak siapa nih? Dari Pak Hermawan dari Lampung Barat. Masya Pak Allah, Pak Hermawan. Hermawan. Baik. Dari Lampung Barat. Monggo Pak, ada yang ditanyakan untuk Ustadz ya? Oh iya. Ya, silakan. Sangat penting bagi saya ini. Masya Allah. Silakan, Pak Silakan Hermawan. Pak. Saya punya hutang dengan istri dulu kan. Hutang emas. Emas itu dulu bekas emas kawin. Masa dia hidup, saya belum bisa bayar. Ya. Ya. Nah, sekarang istri saya udah meninggal. Ya. Saya punya keturunan 2 orang anak. Ya. 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya. Ini sekarang punya rezeki ini mau bayarnya kemana ini Pak Ustadz? Baik. Baik Pak. Masya Allah Baik, Pak. Bapak. Masya Allah. Pak Masya Hermawan Allah, ya. tenangnya. Ya. Masya Allah Pak Hermawan. Ya. Baik, didengarkan jawaban Ustadz ya Pak Hermawan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Jadi yang Lampung Barat. pertama, saya turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa istri Pak Amin. Hermawan, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang kedua, harta baik itu adalah mas kawin atau memang kekayaan hasil dia kerja atau
hadiah yang pernah dia dapat ketika kita hutang dan belum terbayar, maka kita membayarnya kepada ahli waris. Dan dalam hal ini ahli warisnya adalah bapak sendiri dan kedua anak bapak. Artinya harta tersebut akan menjadi hak warisan bertiga. Dalam kasus seperti ini suami hanya mendapatkan 1/4. Jadi kalau kita gambarkan nilai emas itu adalah 100 gram misalnya. Maka 1/4-nya 25 yaitu 25 gram itu menjadi miliknya Pak Hermawan, tidak perlu dibayarkan. Karena itu sah jadi milik Bapak, menjadi warisan. Yang sisanya yaitu 75 gram dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dia dibagi menjadi 3, laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau orang tua istrinya masih ada, mertua. Nah, orang tua dalam hal ini kalau tadi karena tidak disebutkan ya, kalau memang ternyata ketika meninggal dunia orang tua istri masih ada, maka perlu dilihat siapa saja yang ada. Ayah dan ibunya masih ada tidak? Kalau masih ada, yang dua-duanya berhak mendapatkan, masing-masing dapat 1/6. 1/6. Oh, masing-masing 1/6. 1/6. Sama tuh. Iya. Ibu 1/6, Bapaknya ibu mertua 1/6, bapak mertua 1/6. Iya. Karena ada sekarang suaminya terus berapa? Ada suami, ada anak. Nah, suaminya tetap mendapatkan 1/4. Nah, sisanya baru anak. Sisanya baru anak. Oh, Masya Allah. Sisanya baru anak. Nah, cuman kemungkinan karena nampaknya dari suara saja beliau ini sudah cukup umur ya. Kemungkinan orang tua atau mertuanya sudah meninggal duluan. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya seperti itu, Ustaz. Ya kadang-kadang kalau nggak bisa langsung, wah ini saya sedekahkan atas nama istri saya. Gitu. Oh, tidak bisa. Itu karena warisan ini ada pemiliknya. Yaitu salah satunya adalah anak tadi. Tapi ini kan bukan waris, Tat. Ini kan yang dibagi cincin emas. Iya, tapi kan statusnya ketika meninggal langsung menjadi waris. Oh, gitu. Ya. Masya Allah. Tat, ada penelpon dulu, Siap. Ustaz. Pak Rizal ini nama yang familiar, Pak. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal ya? Ya, betul. Iya. Masya Allah. Dari Singkawang? Betul. Masya Allah. Silakan, Pak Rizal. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Begini, ada teman waktu itu bertanya di dalam satu grup WhatsApp. Dia bertanya begini, apakah boleh pergi umrah dengan utang? Ya. Nah, terus ini Ustaz, beberapa bulan yang lalu pernah tetangga mengundang kami suami istri untuk selamatan pergi umrah. Tapi yang mau pergi umrah itu wanita tanpa mahram. Jadi kami memutuskan untuk tidak hadir di undangan tersebut. Iya. Mohon nasihat saya dan saatnya dari kelahiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal dari Singkawang. Ini nama yang sangat familiar, sering bertanya kepada saya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Rizal. Lama jangan. Iya. Berhutang untuk menunaikan haji dan umroh secara tinjauan fikih sah saja, boleh. Oh, boleh. Tidak masalah, bahkan kalau kita merasa yakin mampu bayar, maka itu oke, tidak masalah gitu. Bahkan dianjurkan kalau memang merasa mampu, apalagi punya aset yang bisa jadi membackup ya, kalau utang tersebut gagal bayar, dia punya aset yang bisa dijual, tidak masalah. Karena kalau kita harus menunggu punya uang tunai, kadang kita daftarnya lama, tidak segera dapat, artinya berpuluh-puluh tahun. Jadi insya Allah secara prinsip boleh-boleh saja. Namun saya menyarankan agar jangan memaksakan diri. Kalau memang merasa tidak mampu atau utang itu terasa berat nanti untuk dibayar, sehingga harus jual rumah yang harus dihuni setelah pulang haji atau umroh, nanti kebingungan harus tinggal di mana, saya sarankan jangan memaksakan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakan kita untuk melakukan satu amal yang di luar kapasitas kita. Yang kedua tadi masalah umroh tanpa mahram. Ini perlu dilihat apakah wanitanya masih muda belia atau sudah tua. Kalau sudah tua itu insya Allah tidak masalah. Selama ada rombongan yang bisa menjaganya, melindunginya, kayak gitu. Dan biasanya saat ini umroh itu sudah pakai travel ya, yang sudah ada rombongan yang insya Allah bisa dipercaya. Tapi ada umroh yang travel umroh, ada yang syaratnya ketat, ada yang nggak ketat gitu loh. Nah itu, kalau kita mau selamat, betul-betul selamat ya tadi harus dengan mahram. Tapi tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa berangkat dengan mahram. Cuman kadang faktor biaya, faktor waktu dan sebagainya. Nah ini yang memang masalah ini khilaf. Apakah boleh wanita safar dengan bahasa lain, apakah fungsi mahram bisa tergantikan adanya rombongan yang care, yang peduli? Maka dalam hal ini Dewan Fatwa Al-Irsyad pernah berfatwa, menampilkan satu fatwa bahwa selama itu rombongan itu betul-betul care, maka insya Allah itu bisa mewakili fungsi mahram. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah seperti itu Ustaz ya. Jadi lihat dari gimana kasusnya. Kondisional, ya. betul. Masya kondisional. Baik, udah ada penelpon lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa nih? Bapak Asrul di Maluku. Asrul di Asrul, Maluku. ya. Masya Allah. Monggo Pak Asrul, ada yang mau disampaikan? Ya, Anda ingin tanyakan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika kita mengambil barang di bos kita di luar kota, dengan catatan kita ambil barangnya dulu, nanti barangnya laku baru kita transfer. Bayar. Ya, Mm-mm. itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apa hukumnya cicil motor, tapi apabila kita tidak sanggup membayarnya, motornya ditarik, apa yang termasuk Disita. riba? Iya. Baik. Cukup Pak? Udah, itu saja Pak Asrul? Iya, ya. Iya. Ya, taib. Ya. Jazakallah khair Pak. Sampai ketemu lagi insyaallah. Pak Asrul jazakallah khair atas kebersamaannya. Pak Asrul di Maluku. Ya di Maluku ya Mas Pongki. Jadi kalau memang cicilan atau membeli barang di luar kota, barang diambil dulu, baru nanti kalau sudah kita bisa menjualnya di kota kita, baru kita melakukan pembayaran. Itu suatu hal yang boleh-boleh saja, asalkan Boleh saja. ada batas waktu sampai kapan kita melakukan pembayaran tersebut. Jadi saya bawa dulu, saya jual, 1 bulan yang akan datang saya bayar, itu boleh. 2 bulan, tapi ketika waktunya open, ini yang namanya gharar, tidak boleh ya. Jadi harus ada batas waktu. Waktunya open itu namanya gharar. Jadi harus ada batasan waktu. Sampai kapan dia harus membayar? Ya. Karena kalau sampai laku, belum tentu laku seterusnya. Nah, itu yang perlu diperjelas ya. Ya. Yang kedua tadi, cicilan kalau motor cicilan terus motor dengan nggak mampu sita, itu sebetulnya kan motor yang dibeli, objek transaksi itu dijadikan sebagai agunan. Selama akadnya tidak ada denda keterlambatan, maka insya Allah tidak masalah seperti itu. Boleh. Dan itu tidak riba. Dengan syarat disita itu untuk dijual di lelang, dari hasil lelang itu kemudian dilunasi sisa pembayaran. Tidak serta-merta lunas begitu saja. Ya. Tapi kalau ternyata dari motor itu dijual hasilnya lebih besar dari sisa tagihan, maka harus dikembalikan sisanya. Ya, ulang Ustaz. Gimana? Jadi kadang kredit macet itu Mas Pongki, Ya. tinggal 3 kali cicilan, 4 kali cicilan, disita motor. Padahal nilai motor masih tinggi. Iya. Nah, ketika dijual harusnya kan mendapatkan nilai jual yang lebih besar dibanding sisa tagihan, sisa Iya, cicilan. betul. Iya. Nah, harusnya hak dari penjual itu hanya sebesar Kekurangan. sisa cicilan. Sehingga ketika hasil penjualnya ternyata lebih besar, ya harus dikembalikan sisanya itu kepada pembeli. Ini kan maunya kita. Kenyataannya Ya itu urusan lain. Saya ditanya tentang hukum Mas Pongki. Iya sih ya. Tapi kenyataannya sering beda, Ustaz. Nah, makanya kita Itulah perlu mengeluhnya masyarakat orang diedukasi. masyarakat kecil nih, Ustaz. Masyarakat perlu diedukasi agar paham hukum. Nah, sehingga nanti melek hukum ya, Ustaz. Iya, Maksudnya betul. seperti itu ya. Masya Allah. Iya betul kan, karena berkali-kali, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Ini ada penelpon masuk, Ustaz. Baik, kita Alhamdulillah. angkat Mas Pongki. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Umur Afif. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Bu? Dari Umur Rafif dari Jakarta. Umur Umur Hafiz Hafiz, di Jakarta. Monggo, Bu, silakan. Iya, mau menanyakan ini Ustadz tentang pembayaran zakat. Jeh. Saya punya perhiasan emas, gelang, cincin, tapi memang nggak saya pakai gitu. Maksudnya untuk Ya. simpenan aja. Iya. Itu beratnya sebesar 39 Gram. sekian gram, kurang dari 40 gram. Ya. Nah, terus saya juga punya tabungan yang alhamdulillah udah di atas nisab yang sebesar 85 gram emas gitu ya, kalau nggak salah ya. Betul, Ibu. Nah, itu usianya sudah 1 tahun. Mm-mm. Emas juga sudah 1 tahun. Nah, Ya. tahun kemarin, tahun 2019 bulan Juni, itu saya sudah mengeluarkan Zakatnya. zakatnya. Mm-mm. Ya, jadi saya tambah 39 sekian gram, nilainya saya konversi nilai emas itu berapa, plus tabungan saya. Nah, Ya. itu totalnya saya kali 2,5%. saya lebihin Ustadz 2,6 karena Ya. pakainya tahun Masehi ya Ustadz ya. Oke, iya, Bu. Salah. Allah. Iya. Nah, terus tahun ini berarti kan saya udah jatuh tempo lagi harus membayar dan nilai emas saya masih segitu 39 sekian itu, dan alhamdulillah tabungan saya itu juga udah di atas nisab lagi. Masya Allah. Maka
bayar zakatnya apakah tabungan plus emas lagi atau tabungannya saja atau bagaimana ya Ustadz? Ya, baik. Baik Ibu. Dari Ibu Umur Umur Hafiz ya Hafif, di Jakarta ya, Masya Allah. Terus sama Ustadz, sama suami saya juga punya perhiasan gelang. Oh gitu. Tapi cuma 10 gram. Dia juga tabungannya juga di atas nisab juga. Apakah yang tabungan juga ditambah dengan emas 10 gram emas itu. atau gimana gitu ya Ustadz? Ya, Ya, baik Ibu. Baik Umur Hafiz. Makasih banyak Ustadz. Baik. Sama-sama Ibu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Pongki. Jadi Ustaz Anda Yusri, minum dulu gimana Ustaz? oke nanti lah. Lanjut Jadi, nih. lanjut. Siap. Jadi zakat emas itu memang kalau kita punya uang itu emasnya dikonversi dalam bentuk nilainya. Ya. Nilainya kemudian digabungkan, disatukan dengan tabungan yang ada, baik itu perhiasan yang simpanan miliknya laki-laki ataupun miliknya perempuan. Masing-masing. Jadi Umur Hafif dan Abu Hafif tadi berarti kan harus mengeluarkan zakat masing-masing. Iya, betul. Karena emas perhiasan itu dijadikan sekedar simpanan saja, bukan dikenakan. Dipakai. Ya, itu sepakat para ulama wajib dizakati. Nah, tadi sudah dikatakan dizakati tahun kemarin, maka tahun ini pun dizakati. Dan zakatnya pun demikian lagi. Emas yang 39 gram itu dikonversi nilainya sesuai dengan nilai jual saat ini, ditambahkan dengan tabungan yang dimiliki oleh Umur Hafif, dikalikan 2,5%, itulah zakatnya. Demikian pula dengan Abu Hafif ya, tabungannya ditambahkan dengan 10 gram emas. Ya, itu dizakati. Wallahu a'lam. Oh, 10 gram emas dikasih zakati juga nih? Kan digabungkan dengan iya tabungan dengan Mas uang Pongki. ya, benar juga. Iya. Ya, minum dulu. Ya, oke. Masya Allah, alhamdulillah pemirsa. Pemirsa Fatwa TV, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai zakat emas plus tabungan yang sudah mencapai nisab dan haul ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah, begitu perinciannya. Nah, kita baca dari WhatsApp ya Ustaz. Boleh, Mas. Alhamdulillah. Nah, sekarang dari tidak ada nama, dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh tanah wakaf atau tempat wudhu dipindahkan ke tempat orang lain? Atau orang yang wakaf sudah meninggal? Syukron. Ya. Seperti apa maksudnya ini? Jadi gini Mas Pongki, ketika mengalihfungsikan tanah wakaf, semula masjid kecil, tidak cukup untuk peluasan, dipindahkan ke tanah lain, tukar guling, atau ini dijual, hasilnya dibelikan di tempat lain. Atau mungkin ketika semula tempat itu digunakan untuk toilet, tempat wudhu, kemudian dialihfungsikan untuk pelebaran, toiletnya dipindah ke tanah lain misalnya. Iya, misalnya gitu. Selama itu dilakukan untuk kepentingan maslahat wakaf. Jadi masjidnya agar lebih besar, lebih efektif, menampung lebih banyak, maka tidak masalah. Nggak masalah. Jadi memindahkan wakaf itu boleh-boleh saja. Sehingga tanah yang semula misalnya masjid dipindah ke lokasi lain, maka tanah yang semula masjid itu menjadi tanah bebas, tanah biasa. Oh ya gitu. Tidak berlaku hukum masjid. Yang masjidnya pindah ke tanah baru, dibangun tempat yang baru. Sedangkan yang tadi sudah menjadi tanah biasa lagi karena sudah ditukar guling atau dijual. Selama proses tukar guling itu kepada yang lebih bagus, lebih luas, lebih efektif itu boleh. Tapi kalau ditukar dengan yang lebih jelek, tidak boleh. Gimana tuh? Itu tidak boleh. Karena idealnya orang wakaf itu niatnya kan untuk mendapatkan pahala Mas Pongki. Ya. Siapapun dari kita ketika wakaf itu tujuannya adalah agar mendapatkan pahala. Sehingga ketika pahalanya semakin besar, masjidnya lebih gede, lebih luas, sehingga pahalanya lebih banyak, tentu pahalanya juga akan lebih besar yang akan mengalir kepada pewakaf. Tapi ketika dipindahkan ke tempat yang lebih kecil, lebih jelempit, di gang lebih sempit, tentu pahalanya akan berkurang karena jumlah masyarakat yang ikut sholat di situ semakin berkurang, bukan bertambah. Bukan bertambah. Ya, Jadi gitu, semakin tidak nyaman soalnya juga masjidnya ya. Betul. Oh, Masya Allah. Bagi seperti itu ya Ustaz ya. Betul. Pemirsa Fatwa TV, sekali lagi kami sekedar ingatkan kembali. Live interaktif Bekal Muslim Fikih Jual Beli yang diasuh oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah itu sekarang tayang di jam 16 sore. Terus jam 16 tentunya jam 16 di telepon 0331 544 6087. Saya ulang ya, telepon interaktifnya 0331 544 6087. Seperti itu ya. Baiklah Ustaz, untuk menyingkat waktu kita jawab lagi ya dari WhatsApp ya Ustaz ya. Baik, Alhamdulillah. Bismillah. Ini dari hamba Allah di Demak, Jawa Tengah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Kerjasama mudorobah
dengan menyerahkan aset. Bila ingin mengakhiri yang dinilai asetnya saat dimulai kerjasama bukan nilai saat ini sesuai pasar. Bila ini dipraktekkan, apa tidak terjadi gharar atau membuat rugi salah satu pihak? Ya. Nah, Baik, tolong, Ustaz. Mas Pongki. Jadi kalau memang modal tersetornya itu dalam bentuk aset, maka yang dihitung sebagai modal itu adalah nilai jualnya. Jadi ketika nilai jual dimulai kerjasama itu 100 juta, ketika setelah 10 tahun memang nilai jualnya tinggi, tapi kan modal tersetornya 100 juta. Sehingga pengembalian nanti itu ya 100 juta. Walaupun tanah itu sudah menjadi nilainya tinggi banyak, itu tetap. Karena dulu yang dijadikan modal bukan fisik barangnya, tetapi nilai jualnya. Bukan fisik barangnya tapi nilai jual. Oh, seperti itu. Sehingga ketika ada pertambahan nilai itu berarti akan menjadi bagian dari keuntungan. Tapi itu bukan gharar. Tidak gharar. Karena itu sudah sama saja dijual. Seperti halnya daripada dijual dapat uang kemudian belikan lagi, ya sudah itu nilainya 100 juta itu sudah dikonversi. Makanya ketika kerjasama dengan modal tersetornya aset itu harus dibunyikan dalam bentuk nominal nilai jualnya. Dalam maksudnya dihitung dalam dikalkulasi nilai, secara dikalkulasi nilai, betul. Uang saat itu. Uang saat itu. Sehingga itulah modal tersetor dia. Misalnya sehingga dibunyikannya dengan store modal 100 juta dalam bentuk aset seperti itu, Mas Pongki. Alhamdulillah, baiklah seperti itu Ustaz ya. Baik, ini ada penanya dari Surabaya, namanya Mbak Jamila. Jamila, cantik mestinya namanya. Jamila. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Ana mau bertanya soal pembagian pendapatan dalam muamalah. Ya. Ana berpartner dengan seorang teman dalam promosi produk lewat media radio talk show. Nah, saat ini partner Ana sudah meninggal. Nah, lantas dan Ana berkeinginan untuk memutar ulang rekaman promosi tersebut. Ya. Nah, terus bagaimanakah pembagian hasil dari penjualannya? Terus apakah partner Ana tadi mendapatkan pembagian hasil untung dan ruginya mengingat untuk promosi di media itu berbayar? Ya. Jadi kalau itu produknya itu sudah hasil kerjasama, Mas Pongki ya. Ya. Kerjasama dua belah pihak. Apalagi itu mungkin dia yang suaranya, yang desain grafis dan macam-macam, ya tetap walaupun sudah meninggal hak tidak menjadi putus, dia punya ahli waris. Yang meninggal tadi punya ahli waris, sehingga bagi hasilnya ya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan kesepakatan yang pernah disepakati dulu semasa beliau hidup. Gitu, Mas Pongki. Ini maksudnya dia bilang mengingat untuk promosi di media berbayar, itu maksudnya seperti apa sih? Ya, jadi dia membuat satu konten promosi, Iya. kemudian dimasukkan di media. Gitu. Ya, biaya memasukkan ke media itu baik televisi, radio itu kan itu dihitung sebagai biaya operasional. Biaya operasional. Iya, seperti itu. Oh gitu. Jadi pokoknya apapun yang dihasilkan dari Keuntungan yang bisnis didapat partner. setelah dipotong dari biaya operasional, ya itulah keuntungan itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang pernah dicapai dulu. Si mayit ya, Betul. menjadi ahli warisnya kepada Nah, ahli waris. sekarang diberikan kepada ahli warisnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seperti itu ya Mbak Jamila di Surabaya. Berikutnya Fulanah di Jakarta nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Ana dalam proses meninggalkan riba. Masya Allah. Dalam beberapa bulan ke depan, asuransi pendidikan anak akan dicairkan. Ya. Lantas, apa yang mau Anda tanyakan adalah, apakah boleh selisih pembayaran per bulan yang Anda bayar dengan yang Anda terima dalam kurang bunga asuransi, Anda gunakan untuk membayar hutang-hutang Anda? Ya, Gitu. baik. Jadi kalau itu Mas Pongki ya. Ustaz. Oke. Ada telepon masuk. Ini dulu Siap. apa telepon dulu? Telepon dulu. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dari warahmatullahi siapa nih? wabarakatuh. Assalamualaikum, dari siapa ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa? Asrul dari Maluku tadi. Oh, Pak Masya Allah. Hasrul, iya. Pak Hasrul, televisinya dikecilin, Pak? Ya? Ya. Televisinya dikecilkan? Ya. Ya, Pak Asrul ya. Ya. Silakan Pak Asrul. Bagaimana hukumnya Ustaz itu menjual barang dengan dua harga? Misalnya cashnya 100 tapi apabila kita hutangkan menjadi 120. Ya. Dengan jangka waktu mungkin 2 hari atau 3 hari, apa termasuk riba Ustaz itu atau Baik. mana? Baik, Pak Asrul. Baik, Pak Asrul. Ya, Mas Pongki menjual barang tunai sekian, kalau cicilan sekian. Kalau cicilannya sekian bulan,
tambah lagi lebih gede. Itu bagaimana itu sebetulnya sebatas penawaran saja Mas Pongki. Jadi kalau Mas Pongki mau ambil tunai ya sekian, kalau mau ambil cicilan sebulannya sekian, mau ambil Misalnya cicilan ini Ustaz, nih. Ya. Misalnya 2 juta. ya Nah, tunai. Tunai. Kalau mau cicilan 2,5 juta. Ya. Lunas dalam 5 bulan. 5 bulan. Kalau lunas 1 tahun 3 juta. Oh iya. Ya itu kan penawaran. Oh iya. Terus Itu riba. sebatas penawaran. Terus? Ketika transaksi kan saya akan milih satu dari sekian harga. Iya betul. Saya ambil yang 3 juta Nah. dalam 1 tahun. Nah. Kan cuma ada satu harga akhirnya. Oh iya. Saya tidak pakai 2 harga lagi. Penawaran itu apa bedanya? Saya nawar, nih saya jual juta, enggak. Mas Pongki bilang 15, Oh, enggak, iya. 17, enggak, sekian. Itu kan penawaran. Proses deal jual beli, ujungnya akan menjadi satu harga. Oh, lah, kalau yang dimaksud Bapak Asrul ini maksudnya Ya gimana? itulah tadi. Oh. Harga tunai sekian, kalau cicilan sekian. Nah, kalau pengertian yang 2 harga tidak dibolehkan itu yang mana? Enggak Itu boleh. kan pendapat yang lemah. Oh. 2 harga yang tidak boleh itu pendapat yang lemah, pendapat minoritas ulama. Oh. Dan realnya yang terjadi di masyarakat satu harga. Karena tunai sekian, non tunai sekian itu kan masih sebatas penawaran. Kita belum ada transaksi. Gitu. Transaksi itu ketika ada oke saya ambil yang 1 tahun. Ya. Berapa betul. harganya? 3 juta, 3 satu juta. harga. Nggak ada, saya juga tidak menerima penawaran 1 juta yang nggak ada lagi. Setahun ya 3 juta dan kesepakatan itu dengan satu harga. Nah, ada larangan hadis. Nah, Rasulullah SAW bai'atain fi bai'ah. Nabi melarang kita menjalin 2 transaksi dalam 1 transaksi. Itu adalah jual beli ini. Dilarang, Rasulullah melarang 2 transaksi dalam 1 akad. Dalam ya. 1 transaksi. Contohnya? Contohnya itu adalah kasus inah. Mas Pongki nih, saya jual nih 1 juta 1 juta tunai. tunai. Ya, oke. Ya, oke. Akhirnya setelah terima barang, Mas Ya. Pongki. Saya terima 1 juta. Ya. Mas Pongki bayar 1 juta. 1 juta, ya. Terus kemudian Mas Pongki, saya jual lagi deh. Nggak jadi. Oh, yang ngomong gitu siapa? Mas Pongki, jual lagi saya. Lah, punya oh iya ya. Sebentar, belum selesai. Iya. Saya jual lagi kepada antum, Ustaz. Ya, boleh. Berapa? Saya jual seharga 1,5. 1,5 kredit tapi cicilannya. Kalau cash boleh. Kalau cash, ya nggak mungkin terjadi logikanya. Oh, iya gitu ya. Logikanya. Atau sebaliknya gini, Mas Pongki ini, saya jual kepada Mas Pongki 1,5 juta dengan harga cicilan. Oh Baik, ya, baik. Saya terima nih. saya terima. Ya. Nah, Mas Pongki kan terima. Ya. Berarti Mas Pongki kan harus bayar ke saya 1,5 juta 1,5 secara juta cicilan. Setahun yang akan datang. Ya. Terus kemudian saya beli lagi Mas Pongki daripada itu ini tidak dipakai, saya beli lagi aja tunai 1 juta. Dengan harga yang lebih kecil, tunai tapi. Oh, Sehingga realnya Mas Pongki dapat 1 juta dari saya, tapi harus bayar 1,5 juta. Itu kewajiban saya nggak hilang. Tidak hilang. Ya, curang. Itu dong. makanya itu haram dalam Islam. Oh. Itu namanya jual beli inah. Iya. Itulah yang Kok diharamkan. bisa keluar skema seperti itu ya? Nah, Curang itu sekali itu ujung-ujungnya sebetulnya kan Mas Pongki mau pinjam 1 juta Oh. agar tidak terkesan riba. Oh iya ya. Kita Diakalin kamuflase diakalin dengan jual beli gitu loh Mas Cerdas Pongki. sekali yang ngakalin itu. Astagfirullah. Licik atau cerdas? Iya, ya, ntar dulu. Astagfirullah, ya Allah, bisa begitu orangnya. Nah, ini Ustaz, ini ada lagi nih Ustaz. Ya. Kita lanjut ya Ustaz ya. Tadi Bapak Asrul semoga bisa dapat ya poin-poin apa yang sudah disampaikan Ustaz Tadi yang Arifin. pertanyaan belum terjawab tadi? Oh iya, tadi yang ini Ustaz, dalam proses mendirikan riba, berapa bulan ke depan asuransi pendidikan anak akan Oke. dicairkan. Yang mau tanyakan, apakah boleh selisih pembayaran per bulan yang Anda bayar dengan yang Anda terima dalam kurung bunga asuransi, Anda gunakan untuk membayar hutang-hutang. Ya. Jadi bunga asuransi atau selisih antara premi yang kita bayar bulanan Iya. dengan klaim yang akan kita dapat itu adalah riba. Waduh. Itulah unsur yang diharamkan. Kenapa asuransi itu haram ya? Itu gara-gara itu Mas Pongki. Gara-gara Jadi kalau itu. itu kemudian dipakai untuk kepentingan kita, bayar utang lah, buat makan lah, buat haji lah, Iya. umroh lah, itu berarti kita sama saja makan riba, Mas Pongki. Gak boleh ya Ustaz. Tidak boleh. Solusinya apa? Solusinya adalah disedekahkan dalam konteks membuang harta haram, bukan dalam konteks mencari pahala. Kalau kita sedekahkan pun untuk niat cari pahala, kita sama saja makan Berarti harta boleh riba. sudah seperti itu dong.
Nih, saya sedekahin, nanti saya ungkit-ungkit loh. Kan gak ada pahala. Tidak, bukan seperti itu juga, tidak boleh. Oh, nggak boleh juga ya? Kita tidak boleh makan riba, tapi juga tidak boleh nyakiti orang. Oh iya benar juga. Itu nyakiti orang. Gimana sih? Iya. Solusinya adalah dengan cara kita membuang, ilustrasinya gini, bagaikan kita dapat sampah, Iya, sampah. dibuang, jangan dipakai. Iya. Dibuang. Tapi kemudian ada Buang pada pemulung. tempatnya yang gitu ya? Ya sudah, jangan dilemparkan ke mukanya pemulung. Seperti itu. Letakkan pada posisinya. Nah, diberikan kepada yang fakir miskin atau kepada orang lain yang membutuhkan. Itu boleh. Iya. Tapi Masya tanpa Allah. niat cari pahala. Kalau cari Iya. pahala berarti kita dianggap makan harta riba. Iya. Termasuk untuk bayar hutang tadi itu termasuk makan harta riba. Karena itu kan hutang kita. Jadi kita mendapat keuntungan terbebas dari tagihan kan. Apalagi buat bayar zakat ya? Apalagi buat haji. Oh, zaman sekarang begitu soalnya. Iya, tidak boleh. Oh, betul. Ustadz, ini alhamdulillah ini sepertinya acara kita sudah tuntas ya. Masya Allah. Sudah mendekati jam detik-detik terakhir. Monggo Ustadz kesimpulannya mengenai hutang piutang dan riba dan sebagainya nih. Alhamdulillah. Gini Mas Pongki, saya juga ingin berpesan kepada pemirsa. Kalau kita berbicara tentang hutang piutang, seringkali stressing itu kepada yang menghutangi saja. Penekanannya pada Penekanannya seringkali seperti itu, bahwa itu ada pertambahan nilai riba loh ya. Ya. Gitu. Haram loh ya, jangan diambil. Ya. Apalagi seringkali komplain, ini Ustaz hutang saya cuma 100 juta sekarang jadi 150, dolim dia. Loh, kan kemarin yang ngutang siapa? Minta diutangi pun, bunga berapapun saya mau, pokoknya saya diutangi. Iya. Riba itu dosa dari dua arah, Mas Pongki. Seperti Dosa perzinahan. dua arah. Ya. Seperti zina. Jangan ketika sudah hamil komplain, saya didolimi, ditinggal. Iya. Nggak tanggung jawab dia. Loh, Dulu kenapa mau? dosa kenapa mau? Itu kan zina. Makanya Nabi menggambarkan dosa riba itu, dirhamun akal atau minar riba. Satu dirham yang engkau makan dari hasil riba, dosanya di sisi Allah itu a'zam, lebih besar dibanding 36 kali berzina. Innalillahi wa inna ilaihi. Zina itu dosa yang dua arah. Pelakunya, korbannya sama-sama dosa. Karena kalau tidak mau berarti dia pemerkosaan. Riba pun demikian. Ada sukarela dari kedua belah pihak. Kalau tidak sukarela itu namanya perampokan. Ya, makanya riba itu jangan hanya disadari, dianggap itu hanya pelaku yang memungut renter dan lain saja. Iya. Yang memberinya pun juga dosanya sama besarnya. Kata Nabi, hum fil ithmi sawa. Mereka itu dosanya sama besarnya. Karena kalau tidak ada konsumennya, tidak ada rentenirnya. Makanya perbankan sekarang ini kalau nasabahnya semuanya mundur, perbankan konvensional ya, maka perbankan itu akan bangkrut. Ya. Mereka eksis itu gara-gara banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan dari perbankan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Seperti itu Ustaz ya. Iya Mas Pongki. Terima kasih. Sama-sama. Jazakallah khair Ya, Ustaz barakallahu Arifin atas ilmunya. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah dengarkan semua paparan dan bagaimana Ustaz Arifin membagikan ilmunya begitu dengan jelas banget, gamblang dan detail. Nah, bagi pemirsa Fatwa TV yang tetap ingin berinteraktif telepon, tapi jangan khawatir, nanti malam pukul jam 8 malam tepatnya, insya Allah Ustadz Musyafaat Darini akan live interaktif juga dengan tema konsultasi Islam. Nah, jangan lupa tetap bersama kami, insya Allah ya, akan kami bantu permasalahan yang terjadi di pemirsa Fatwa TV. Baiklah Ustadz, kita tutup acaranya ya. Baik, Mas ya, Pongki. baik. Untuk itu kita tutup acaranya, sambil jumpa lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Ketiga adalah zakat hewan.